Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosias Ronalidia dari SDN Brayung 1. Saya CGB Angkatan 5 dari Kabupaten Mojokerto. Pada kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah wa ala alika wa ashabika wa man tabi'aka ya Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Brayung 1, kepada Bapak Ibu Guru SDN Brayung 1 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 kita bisa melaksanakan kegiatan pembebasan pendidikan guru penggerak. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya ucapan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama berupa pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan, dan acara yang ketiga adalah penyampaian materi inti, dan acara kita tutup dengan doa. Demikianlah susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja untuk acara yang kedua berupa sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Brayung 1 yang terhormat Bapak Hadi Sudetno SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita ucapkan kita bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kita hidayah, rahmat, kesehatan, rezeki, dan segala sesuatu yang kita butuhkan baik untuk kehidupan dunia maupun sehingga sampai saat ini pun kita masih bisa berkumpul dalam keadaan tidak akan suatu apapun. Salawat dan salam marilah selalu kita kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya karena beliaulah kita berjalan di dunia ini di jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah, sehingga nantinya kita meninggalkan dunia ini pun kita meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Untuk saat ini kita mengadakan pertemuan ini adalah rangka pengimbasan program pendidikan guru penggerak. Jadi
Gelombang pertama ini gelombang berapa? Angkatan 5 itu di Kecamatan Puri itu yang angka cuma 3. Alhamdulillah dari SD kita SDN Brayung 1, kemudian dari SDN Kenanten dan SDN Puri. Ini program guru penggerak ini adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dari anak didik kita, juga membuka wacana pengajaran dan proses pembelajaran dari para pendidik juga. Karena di program ini kita semakin tahu, kita semakin terbuka wawasan kita bagaimana pola mengajar untuk lebih baik, bukannya tidak tetapi lebih baik, lebih kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak meninggalkan budaya-budaya asli kita. Sehingga betapapun pendidikan kita maju pesat, tetapi kalau kebudayaan kita, adat istiadat kita tinggalkan pun akan menjadi kacau. Jadi yang penting anak-anak itu juga nanti kita angkat attitude-nya, tingkah lakunya. Karena dari tingkah laku dan kebaikan anak-anak itu nanti kita bisa tahu, oh ini berarti memang moodnya kita bagus. Ini Bu Oci, ini sudah hampir 3 bulan ya, lebih. Nah, ini nanti kemungkinan sampai Desember berakhir. Jadi nanti Bapak Ibu semua akan mendapat pengembangan wawasan dari Bu Oci, karena Bu Oci yang menerima lebih dulu, sehingga kita mendapat tugasan tetesan ya ini. Bu Oci orang tetes, diberikan orang tetes. Tapi dengan diberikan kepada kita, ilmu itu tidak akan habis, bahkan akan bertambah. Karena dengan sering seperti ini nanti kita saling memberi dan menerima. Oh, saya kurangnya di sini, saya lebihnya di sini, sehingga kita semua ini bisa saling menutup dan saling mendukung. Saya kira acara ini bisa dilanjutkan dan sambutan saya akhiri sampai di sini aja. Semoga acara ini nanti kelar, selesai sampai akhir, tidak ada hambatan apapun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Brayung 1. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi pengimbasan pendidikan guru penggerak oleh Bu Rosies Ronaldia SP. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan membagikan atau akan mengimbaskan ilmu yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan ini dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih pandai atau saya yang lebih pintar, tapi
karena saya yang mendapatkan ilmu lebih dulu. Namun untuk pengalaman serta seluk-beluk menjadi seorang guru, Bapak Ibu yang lebih senior pasti memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, kita saling sharing untuk bisa meningkatkan mutu yang ada di dalam diri kita. Itu Bapak Ibu ya, kita mulai untuk yang pertama. Materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya yang positif itu budaya yang bagaimana? Pahamkah kita? Nah, sebelum kita menginjak ke budaya positif, kita mulai dari awal dulu. Kita mulai dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, beliau memiliki suatu filosofi. Filosofinya setelah itu membuat kita itu memiliki nilai dan peran guru. Apa sih nilai yang harus kita miliki? Apa sih peran guru yang seharusnya kita laksanakan? Setelah itu, setelah kita mengetahui itu, kita akan membuat sebuah visi. Mau saya jadikan apa anak didik saya? Mau saya jadikan apa sekolah saya? Seperti itu ya. Setelah tercipta suatu visi, maka terciptalah suatu budaya positif. Misalkan, aku kepinginnya anakku ini pandai dalam kegiatan agama. Terus budaya positif yang kita ciptakan apa? Dengan kita melaksanakan hafalan tajwid, hafalan juz amma, misalkan seperti itu. Dan masih banyak kegiatan lain. Ending goal-nya dari semua kegiatan ini adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya tanya dulu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Paham atau bukan? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Nah, kita lihat dulu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Itulah kita akan membawa anak-anak menjadi anak yang seperti itu. Itu maknanya dari profil pelajar Pancasila. Bisakah kita membentuk anak-anak menjadi seperti itu? Itu PR kita sebagai guru untuk bisa menjadikan anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, ini mulai dari pertama, filosofi pemikiran KHD. Sebenarnya apa sih filosofinya KHD itu? Dari ilmu yang sudah saya dapatkan, yang pertama, filosofi KHD itu menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Apa sih itu? Itu menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan untuk dia bisa menjadi seseorang individu, menjadi seseorang manusia, atau menjadi masyarakat, menjadi ada di tengah masyarakat. Apakah bisa kita menempatkan dia di ruang ternyamannya sebagai seorang individu di tengah masyarakat? Itu tugas kita. Terus yang kedua, sebagai guru pamong yang bertugas menebali garis samar. Nah ini, kita sebagai guru pamong
yang buruk, karena setiap anak pasti dilahirkan dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, namun tak lepas juga dari suatu yang buruk. Tugas kita menebali yang sama dan menyamarkan yang jelek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita rubah mindset kita. Terus yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita mendidik itu tidak boleh meninggalkan adat istiadat yang kita miliki. Namun kita juga tidak boleh masih dengan bersikuku dengan wis iki ngene ae, koyo biyen ngene ae, wis ngene yo ngene. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam. Kodrat alam itu di mana tempat anak tinggal. Misalkan dia tinggalnya di sini, tinggalnya di daerah yang mayoritas orang tuanya bekerja sebagai petani. Kita tidak bisa mendidik dia seperti mayoritas yang orang tuanya sebagai nelayan atau misalkan di gunung, tidak sama. Terus kalau kodrat zaman, yaitu kita mengajar harus sesuai dengan zaman sekarang. Sekarang kita sudah harus melek dengan teknologi. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu, maka anak kita akan tertinggal dari teknologi yang sudah harus dia jalani. Seperti itu. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada murid. Ini apalagi sibuk pendidikan yang menghamba pada murid. Nah, pendidikan yang menghamba pada murid itu seperti ini contohnya. Seorang petani kan menanam tumbuhan. Tumbuhan yang ditanamkan macam-macam. Namun ketika kita menanam jagung, bisakah jagung kita perlakukan seperti padi? Atau ketika menanam padi, bisakah padi kita perlakukan seperti jagung? Tidak bisa, ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu tugas kita. Kok sawangannya kok wabut sih Bu jadi guru? Memang pada awalnya saya mengikuti kegiatan ini, kok gini ya? Ternyata tidak semudah seperti kita mengajar bla 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 selesai, bla 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 selesai. Tapi kita lebih mengutamakan pada kebutuhan anak. Itu untuk filosofi pemikiran KHD. Dari filosofi pemikiran KHD, kita harus memiliki nilai. Nilai apa yang harus kita kembangkan pada diri kita? Nilai apa yang harus kita miliki pada diri kita? Sehingga bisa mewujudkan filosofi pemikiran dari KHD. Yang pertama itu nilai mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Yang terakhir adalah berpihak padamu. Kita sebagai guru harus mandiri ya. Kita tahu jam berapa kita waktunya mengajar, jam berapa kita waktunya untuk memberikan materi pada anak-anak dan sebagainya. Ketika reflektif itu kita harus bisa merefleksi diri sendiri. Apa sih kurangnya saya? Oh, ternyata saya belum paham nih sama IKM. Oh, kalau gitu aku tak ikut ini. Sosialisasi IKM atau yang lainnya. Terus untuk yang kolaboratif, kita sesama rekan guru hendaklah selalu berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Terus yang terakhir, berpihak pada murid, yaitu kita selalu mengutamakan kepentingan murid di atas kepentingan yang lainnya. Terus selanjutnya, peran sebagai guru. Peran apa yang seharusnya kita laksanakan? Peran apa yang belum kita laksanakan? Yang pertama itu, peran kita menjadi pemimpin pembelajaran. Terus yang kedua, menjadi coach untuk yang lain, untuk
center. Jadi pembelajaran tidak berfokus pada kita, namun kita harus bisa menggerakkan anak-anak agar bisa menjadi pemimpin pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari nilai-nilai dan peran guru yang belum bisa kita laksanakan, kita pada akhirnya membentuk suatu visi. Karena kita menginginkan, oh saya ingin sekolah saya menjadi sekolah yang misalkan berakhlak mulia dan lain sebagainya. Atau saya menginginkan siswa saya yang memiliki rasa empati yang tinggi. Karena sekarang kalau kita lihat banyak siswa kita itu sudah sering tidak peduli. Ada temannya jatuh, dibiarkan, ada orang kesusahan, tidak ditolong. Itu yang sekarang lebih sering terjadi. Karena anak-anak empatinya, rasa empatinya sangat rendah. Nah, untuk membuat visi tersebut tidak ujuk-ujuk membuat visi, namun ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu namanya tahapan bagja. Tahapan bagja itu yang pertama, B itu buat pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan dulu. Mengapa kita menginginkan anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia, misalkan seperti itu. Setelah itu pertanyaannya kita atur ke bawah. Yang A, ambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah kita jalani. Oh, ternyata anak-anak itu kalau saya menginginkan anak-anak berakhlak mulia itu harus ditambahkan kegiatan ekstra TPQ, misalkan seperti itu. Harus ditambahkan lagi untuk jam mengaji atau yang lainnya. Terus yang ketiga, G, gali mimpi. Gali mimpi itu, nah kita bermimpi, dibawa untuk bermimpi yang indah. Oh, seandainya semua siswa-siswaku berakhlak mulia, betapa indahnya sekolah yang kita miliki ini. Betapa damainya, tidak ada yang bertengkar, saling menghargai, seperti itu ya. Setelah gali mimpi, kita jabarkan rencana. Kita membuat rencana apa dulu sih yang bisa, hal paling kecil yang bisa kita lakukan. Misalkan, oh berarti ini aja, program sebelum masuk sekolah, hari Kamis kita mengadakan kegiatan istighosah. Mungkin kita bisa menambahkan di hari Jumat kita bisa hafalan bersama atau yang lainnya. Itu menjabarkan rencana yang akan kita jalani. Setelah itu yang terakhir, atur eksekusi. Nah, untuk atur eksekusi ini, peran yang paling penting itu kita mencari siapa sih di situ yang akan berperan. Yang pertama jelas cari izin Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Terus siapa yang menjaga, siapa yang melaksanakan, dan jika satu berhalangan, siapa yang akan menjadi penggantinya. Seperti itu. Itu untuk visi guru penggerak. Setelah terciptanya visi guru, pada akhirnya kita akan mencapai ke budaya positif. Di budaya positif sendiri ini ada 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini untuk budaya positif. Ini nanti kita kuliti satu-satu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini apa sih maknanya disiplin? Pasti yang tertera di benarnya Bapak Ibu guru itu disiplin itu
mencapai suatu tujuan mulia. Misalkan kita masuk jam berapa Bapak Ibu? Jam 7 ya. Kita masuk jam 7. Apakah di dalam diri Bapak Ibu ada perasaan saya harus datang jam 7 sebelum jam 7 pagi? Karena saya harus absen supaya tidak telat, dalam artian seperti itu, atau supaya tidak dimarahi Bapak Kepala Sekolah, atau supaya saya datang lebih awal, bisa menyambut anak-anak dengan senyuman, bisa saling. Kita menamakan suatu tujuan tersebut. Misalkan tadi saya datang sebelum jam 7 karena saya ingin menyambut anak-anak, karena saya ingin memberikan senyuman terbaik saya untuk memberikan semangat kepada anak-anak. Nah, yang namanya itu tujuan. Itu tujuan kita. Bukan tujuannya supaya TPP-nya beda dipotong karena telat, bukan seperti itu ya. Biar tidak mendapat teguran, bukan tujuan seperti itu. Tujuan kita yang dari hati yaitu ingin menyambut anak-anak. Nah, tujuan mulia itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Tuh yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Kita datang pagi karena apa? Menghindari ketidaknyamanan karena takut dimarahi Bapak KS, atau menghindari hukuman, atau supaya absennya tepat waktu. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini sama seperti itu. Oh, aku datang pagi ben dielem ambek Bapak Kepala Sekolah, seperti itu ya. Itu juga bukan motivasi yang baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di nilai yang ketiga ini, disinilah kita seharusnya berada, yaitu menjadi orang yang diinginkan, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika kita bertindak baik, tidak hanya orang lain yang menghargai kita, namun diri kita sendiri loh menghargai. Oh iya loh, harga diri saya tunjukkan kalau saya itu sebaik ini, karena saya disiplin seperti ini. Saya akan memberikan contoh yang baik untuk anak didik saya, seperti itu. Terkait hukuman dan penghargaan, ini saya akan bertanya pada Bapak Ibu, bagaimana pendapat panjenengan? Menurut panjenengan, apakah hukuman dan penghargaan itu diperlukan? Monggo Pak Tar. Iya, diperlukan. Rasanya kalau penghargaan dulu ya, kalau penghargaan anak itu kalau dihargai, dia merasa senang dan semangat untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Kalau hukuman itu juga perlu, ya agar anaknya ini tidak sembrono dengan perilakunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tan. Nah, sebelumnya kita akan, ini materi yang menarik sekali ya, tentang penghargaan dan hukuman. Nah, penghargaan itu apa sih Bapak Ibu? Penghargaan itu sesuatu yang kita berikan kepada anak didik ketika mereka mencapai sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu ya. Namun jangan sampai penghargaan itu menjadi sebuah penghargaan yang
dalam diri siswa tidak lagi tertanam keinginan dari diri sendiri, tapi karena aku biar dapat hadiah. Itu yang perlu kita pahami. Jadi penghargaan tidak selalu baik. Kita harus tahu di mana kita, kapan waktu yang tepat memberikan penghargaan, kapan saat yang tidak perlu diberikan suatu penghargaan. Karena itu tadi, dia yang ada dalam pikirannya, aku mau disuruh ketika mendapatkan hadiah, seperti itu. Ketika hadiah itu tidak diberlakukan lagi, sudah dia nggak mau, bos aku nggak mau lagi aku disuruh karena nggak ada hadiahnya. Itu yang tertanam dalam diri anak. Selanjutnya hukuman juga Bapak Ibu harus hati-hati. Hukuman itu tidak hanya berarti kamu tahu kok menarik lapangan 5 kali, kamu tahu kok mengaji. Tidak hanya yang seperti itu. Kita harus memperhatikan hukuman kita. Tanpa tersadar kita bisa menghukum secara hukuman ada dua, secara fisik dan secara emosional. Kita bisa menjatuhkan harga diri anak tanpa kita sadari. Itu yang perlu kita hati-hati. Misalkan siapa si A di kelas rame saja, kita lantas marah-marah. Kamu itu, marahnya sambil mengatakan suatu kata-kata yang seharusnya tidak pantas kita sebutkan. Secara hari itu teman-temannya menertawakan, namun mental yang ada pada diri anak itu panjenengan jatuhkan. Padahal kita tidak berniat seperti itu, tapi tanpa sadar kata-kata kita jadi hal yang seperti itu untuk anak didik kita. Jadi kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata juga. Selanjutnya, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Ini saya ada contoh soal. Panjenengan analisis supaya tidak ngantuk ya, karena semakin siang semakin ngantuk. Dari soal tersebut, saya bacakan ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ketika ibunya itu bertanya, ada apa? Nah, dia yang bulut-bulut ini yang pertama, ketika dia menjawab, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Dia menjawab seperti itu. Yang saya tanyakan dari jawaban si Dinda yang pertama itu termasuk kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi? Dari 4 ini, dari cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Menurut panjenengan di jawaban yang pertama, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada diri Anda? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Bagaimana Fian? Kebutuhan apa? Kesenangan. Ya, betul. Kebutuhan kesenangan yang dia tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kesenangannya dilarang. Terus yang kedua, ketika Dinda menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ayo Pak Yusuf, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi?
gurunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah itu kebutuhan apa? Kebebasan ya, kebutuhan kebebasan yang tidak terpenuhi. Itu dari contoh kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus tahu anak-anak itu seperti ini tuh karena apa sih? Ya karena memang ya bukan satu hal yang mudah, karena muridnya tidak cuma satu ya, muridnya banyak. Tapi kita harus bisa multi talent, bisa menjadi apapun. Nah yang keempat ini keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ini kembali saya ulas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu tadi contohnya, seperti saya mencontohkan tadi, kita datang tepat waktu. Lebih nyaman mana ketika kita berkeyakinan saya datang lebih pagi agar tidak terlalu terburu-buru, agar bisa menyapa anak-anak, daripada dengan aku ini pokoknya harus absen jam 7. Nah, beda keinginan dan beda kebutuhan. Kita akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang kita miliki. Ini adalah saya punya contoh. Nah, ini dulu saya menggunakan peraturan kelas. Peraturan kelas saya seperti ini. Yang pertama, dilarang berbicara saat pelajaran. Yang kedua, angkat tangan jika ingin berpendapat. Yang ketiga, dilarang makan dan minum saat pelajaran. Yang keempat, izin kepada guru saat ingin ke toilet. Yang kelima, menuangkan pikiran sepenuh hati untuk mengikuti pelajaran. Terus yang terakhir, saling menjaga dan menyayangi sesama anggota kelas. Itu dulu peraturan yang saya ciptakan, yang saya sepakati dengan anak-anak. Namun setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya mengubahnya menjadi keyakinan kelas 2. Bedanya peraturan dan keyakinan, peraturan itu selalu ada kata dilarang. Dilarang memarkir motor di sini dan dilarang yang lainnya. Namun ketika keyakinan kelas, kita berubah menjadi kalimat positif. Misalkan yang tadi yang awalnya saya membuat dilarang berbicara pada saat pelajaran, saya ganti dengan berbicara bila diperlukan. Dan untuk di poin ketiga, sebelumnya saya menggunakan dilarang makan dan minum saat pelajaran. Apakah salah sih itu digunakan? Tidak salah, betul. Tapi itu mengandung kalimat negatif karena dilarang. Nah, dari itu mindset anak-anak kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Itu makan dan minum di jam istirahat.
koordinasi dengan wali murid. Kita bisa juga berunding dengan anak-anak. Gimana? Keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Itu kita bisa melaksanakannya dengan anak-anak. Misalkan memang membutuhkan bantuan dari wali murid, kita juga bisa koordinasi dengan ibu-ibu paguyuban. Kalau memang tujuannya baik, insya Allah pasti akan terrealisasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini adalah posisi kontrol restitusi. Ini yang buat saya, materi ini bisa membuat saya, oh ternyata diriku masih banyak sekali kurangnya daripada baiknya. Yang pertama, itu dibagi dari dua, identitas gagal dan identitas berhasil. Identitas gagal itu terdiri dari dua, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Terus yang identitas berhasil itu ada tiga, yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini untuk penghukum biasanya kita bisa ya menilai diri kita sendiri. Aku itu sebenarnya berada di posisi yang mana sih selama ini, dan aku apa yang harus aku ubah itu yang mana? Yang pertama ini yang penghukum, saya jelaskan. Yang penghukum ini yang dilakukan guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Terus contoh dari kata-katanya seorang penghukum itu seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu lari dari lapangan. Saya akan menghukum kamu apa? Saya akan memberikan denda kepada kamu. Itu namanya posisi sebagai penghukum. Hasilnya yang akan kita terima, anak didik kita akan memberontak dan pendendam. Jadi itu identitas gagal. Kita diharapkan untuk tidak berada di penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini tidak disadari, namun saya sendiri juga jangankan ke anak-anak, tapi lebih sering ke anak saya sendiri. Ini contohnya guru berbuat berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Hasilnya anak menyembunyikan. Ini contohnya begini. Ketika penghukum, dia pasti marah-marah dengan intonasi nada yang sangat tinggi. Tapi di pembuat orang merasa bersalah, tidak. Omongannya intonasinya rendah, halus, namun membuat anak merasa bersalah. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Karena itu dia akhirnya menyembunyikan. Ya wes lah, padahal dia jadi anak yang tidak jujur. Itu yang dia membuat orang merasa bersalah. Yang ibu-ibu mungkin sering, gak kasihan mama, sudah capek loh dari tadi, sakit diberantakin lagi mainannya. Nah, itu juga termasuk kata-kata yang termasuk membuat orang merasa bersalah. Sebisa mungkin kita harus menghindari itu. Terus yang ketiga yaitu perilaku kontrol positif, yaitu teman. Sebagai teman ya, kita bertindak sebagai teman. Guru berbuatnya itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Terus hasilnya akan menjadi suatu ketergantungan. Terus yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Terus guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dia menghitung dan mengukur. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Namun
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis tunggu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang tetap gak kecenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Memulai dengan menjadi posisi kontrol yang seperti apa? Masihkah tetap dengan yang dulu? Masih setia dengan yang lalu? Apa mau mencoba dengan hal yang baru? Kalau saya mau mencoba dengan hal baru, kita mencoba menjadi seseorang dengan posisi manajer. Kenapa begitu? Karena di posisi manajer kita bisa meningkatkan karakter anak. Anak tidak bergantung karena kita sebagai posisi teman, anak akan bergantung pada kita. Di saat kita menjadi posisi pemantau, anak akan tidak memperhatikan lagi ketika kita sudah tidak memantau kembali. Tapi ketika kita berada di posisi manajer, anak akan memiliki rasa tanggung jawab dan ingin memperbaiki diri dari kesalahannya. Sama seperti
dengan berantemnya yang berantem banget. Mereka masih emosi ketika kita mendiamkan. Kita mencoba untuk menstabilkan identitas dengan apa? Dengan memberikan kata-kata seperti itu. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak lantas dengan kamu itu pancet selalu kamu bikin masalah. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah kayak gini. Kamu, bapak juga atau ibu juga pernah seperti itu. Ibu juga pasti marah ketika kita diganggu. Untung saja kamu hanya memukulnya dengan pelan. Coba kalau kamu lebih marah lagi, kamu bisa saja memukul dia pakai kursi, misalkan seperti itu. Jadi dia itu merasa kita ada di pihaknya dia, bukan kita yang mau menghukum lantas dia tidak mau jujur. Jadi dia merasa nyaman. Setelah kita stabilkan identitasnya, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi, apa sih kesalahanmu ini tadi itu apa? Dengan kata-kata, kamu tentunya punya alasan untuk melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kegiatan berantem tadi, kita bisa bertanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan dia beralasan, dia bu mengatai saya, dia bu memukul saya dulu, misalkan seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Padahal tadi di keyakinan kelas milik saya, kita di kelas harus saling menyayangi. Nah, apakah kamu masih mau menyepakati keyakinan tersebut? Pasti dia jawabnya masih akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Itu untuk segitiga restitusi. Setelah kita menanyakan keyakinan kelas, kita harus menanyakan kita ingin menjadi seperti apa. Karena dia setelah berkelahi, kita bisa bertanya, kamu ini maunya bagaimana? Selanjutnya hal apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ini ada contoh yang saya baca di LMS saya. Itu ada siswa bertengkar, laki-laki dengan laki-laki, tarik-tarikan sampai kancing bajunya itu 3 itu copot. Ketika dia bertengkar, dia didamaikan kepala sekolah karena ketika itu kepala sekolah yang bertepatan lewat. Yang dilakukan kepala sekolah sama. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, karena beliaunya memakai posisi kontrol sebagai manajer. Terus ditanya, pada akhirnya dia alasannya karena dipukul terlebih dahulu. Terus kan keyakinan kelas yang dia yakini yaitu saling menghormati dan menghargai, akhirnya kita maaf. Tapi si yang kancingnya lepas tadi tidak mau memaafkan. Apa tindakan yang seharusnya kita lakukan? Itu kepala sekolah
jawab untuk bisa dilaksanakan. Seperti itu. Ini ada contoh video lagi tentang segitiga restitusi. Ada apa, Mas? Itu jagat main bolanya curang. Terus aku marah. Curangnya gimana? Tadi kakiku ditendang. Sakit ya? Iya. Terus kamu gimana? Ya marah-marah. Iya, Bocit juga tahu. Pasti Bocit juga gitu kalau ditendang. Pasti Bocit juga marah-marah. Tapi untung saja kamu hanya marah-marah, nggak sampai membalas menendang. Membalas menendang nggak tadi? Enggak. Ya udah, sekarang gini, dari tindakanmu itu kira-kira sesuai nggak sama prinsip kamu atau kesepakatan kelas? Enggak. Yang mana yang nggak sesuai? Marah-marahnya. Nah, marah-marahnya yang nggak sesuai. Jadi gimana nih kalau marah-marah itu nggak sesuai? Kamu harus apa kira-kira? Berbuat lebih baik. Berbuat lebih baik. Seharusnya gimana? Seharusnya tidak boleh mengulangi lagi. Iya, tidak boleh. Yang tidak boleh diulangi lagi yang mana? Marah-marahnya. Nah, marah-marahnya tidak boleh diulang lagi. Kamu harus bisa bersikap lebih baik. Lebih baik. Iya, lebih baik. Lebih baiknya gimana? Biar nggak marah-marah. Lebih sabar. Nah, kalau lebih sabar itu nggak marah-marah. Ya. Jadi gimana? Sudah bisa memperbaiki masalah ini apa belum? Sudah. Gimana caranya? Sabar. Terus gimana? Tidak boleh marah-marah lagi. Iya, sabar dan nggak boleh marah-marah lagi. Terus langkah selanjutnya kamu sama Jagat gimana? Meminta maaf. Iya, meminta maaf. Saling menghargai, saling memaafkan. Saling memaafkan, gitu ya. Iya. Itu tadi contoh dari cara untuk mengambil posisi sebagai manajer. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir juga materi yang saya sampaikan. Ini tadi materi yang saya dapatkan pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Itu tadi 4 modul dan saya masih harus menjalani sampai modul yang ke-10. Saya masih separuh perjalanan Bapak Ibu. Saya minta doanya, mudah-mudahan semuanya lancar sampai selesai. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan yang barangkali dari penjelasan saya tadi Bapak Ibu masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan? Saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Monggo silakan. Saya tidak bertanya, cuma hanya memberi masukan. Barangkali nanti Bu Oji bisa ke pemimpinannya ya, untuk karena memang kira jenjangnya itu SD sampai SMA kan sekali-sekali dengan kita contoh permasalahan yang ada SD, sehingga alam pikirannya nanti beda. Belum ada yang tadi. Begini Bapak, untuk mungkin di setiap kali video pembelajaran yang diberikan memang tidak pernah
belum dikeluarkan. Mungkin dari saya kesulitan untuk membuat Iya. video SD. Karena anak SD kan juga susah untuk jajan. Kewasaran SD Iya. belum penalaran belum sedewasa. Iya, betul. Betul, seperti itu. Belum pernah bangun. Namun kalau narasi, kalau kita saya di satu kelompok itu ada dari SD, ada dari SMP, ada dari SMA, ada dari SMK. Kita dari 3 jenjang. Tapi ketika kita berkelompok di saat-saat seperti saat ini, saya berada di modul yang ke-5 kemarin, kita membahas tentang RPP berdiferensiasi. Karena kita membahasnya RPP, kita jadinya berkelompok sesuai dengan jenjang masing-masing. Namun selama kita mulai dari modul 1 sampai 4 ini, kita kelompoknya masih itu Pak, masih bercampur. Jadi kita masih membagi wawasan sana sini. Jadi saya tahu, oh keadaan di SMA sana itu seperti ini, oh keadaan di SMP itu seperti ini. Jadi kita memang wawasannya masih dibuka untuk melihat, untuk tahu bagaimana keadaan di luar. Kalau di SD apalagi, saya satu kelompok memang bertepatan dengan Bu Bunga dan Bu Cici. Jadi kan istilahnya kalau kita sudah sama-sama satu kecamatan, kita juga sama-sama teman, dan intinya itu permasalahan yang ada di sekolah kan insya Allah kurang lebihnya kan pasti sama, tidak seperti permasalahan-permasalahan yang ada di SMP ataupun di SMK. Karena lebih menarik lagi kalau kita berada di jenjang yang lebih tinggi, itu lebih seru, kegiatannya lebih banyak. Terus juga tidak harus seperti kita yang benar-benar harus menuntun anak-anak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, Pak Tarmaji barangkali? Ada Bu Yani barangkali? Sudah pas? Untuk itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk kita bisa menuju lebih baik. Ini arahannya nanti kita akan ke IKM, Bapak Ibu. Kita mengarahnya ke situ. Dari mulai pendidikan seperti ini, pendidikan berdiferensiasi, nanti akan saya sampaikan di materi-materi yang akan kita. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan tentunya juga bisa dilaksanakan. Sedikit saja. Dari misalkan hari ini yang saya sampaikan ada 6, setidaknya sedikit saja. Mungkin 20% dari apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu praktekkan kepada anak-anak. Jadi atau mungkin juga, oh aku loh sudah melaksanakan tapi baru tahu teorinya hari ini. Nah, banyak juga yang seperti itu. Mudah-mudahan ya hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai reward, marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Rosies Rolandia SPD. Semoga kita bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita, khususnya SDN Brayun 1. Semoga dengan pemaparan yang telah disampaikan tadi tentang pengimbasan pendidikan guru penggerak, sekolah kita SDN Brayun 1 bisa selangkah lebih maju. Hidup SDN Brayun 1. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, maka acara di siang hari ini kita tutup dengan doa. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk doa kami persilakan Bapak Tarmaji SPD untuk memimpin doa. Monggo.
الله تعالى شيء إلينا فلا تنهى بالله استغفر لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا رب لك الحمد وبالجلال وجهك كلمات السماء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجة تطهرنا بها سيئات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لي ذنوبي ووالدي وارحم ربنا صغيرا اللهم نور بنور معرفتك وعلم الكشف